Hello viewers, my good people, always happy, healthy, and healthy. Ya, this month in June ya kita nggak usah ngomongin yang berat-berat ya karena udah terlalu banyak hal berat di hidup kita, right? We are going to talk about happy. Ya, happy. Why? Because now I'm happy. Ya, kata happy ini ya yang diartikan bahagia tidak semua orang atau tidak kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita untuk mengucapkannya, memikirkannya, bahkan merasakannya. Padahal ini sangat penting banget ke people. Why? Because ini adalah salah satu energi positif yang akan mengantarkan hari-hari kita selalu bahagia. Pernah nggak sih people merasa ya dalam sehari itu sepertinya perasaannya tidak menyenangkan, terkadang yang orang-orang bilang saat ini mood booster, right ya. Mood boosternya itu nggak ada, seperti ya hilang arah aja, dan kadang-kadang benar-benar males ya, benar-benar like this life is difficult, padahal nggak juga. Kadang-kadang aku juga ngerasain gitu. Nah, makanya kita perlu kata happy ya. Ya, satu kata ini yang terdiri dari H, A, double P, ya, and Y, ini memiliki makna yang luas. Ya, bahkan ada lagunya ya, Cause I'm happy. Nah, itu memang kita harus benar-benar menggunakan kata happy ini bukan hanya kita gunakan, tapi betul-betul kita rasakan. Karena yang paling penting itu feeling, ya. Setiap hari kadangkala kita merasa jenuh ya, kemudian juga pikiran kita berpikir yang enggak, apalagi kalau di rumah kita sedang mengalami suatu distorsi atau mungkin juga perdebatan atau mungkin juga hal-hal yang memang tidak enak ya, mungkin antara diri kita sendiri, with your partner, with your hubby, with your wife, with your parents, with your friends, or anything. Kadang-kadang hal itu bikin kita nggak mood dan bikin kita nggak enak, sehingga kita udah nggak happy lagi. Padahal kita itu perlu happy banget, perlu bahagia di dalam hidup kita. Because why? Because hidup ini singkat ya. Andai pun kita berusia sampai 100 tahun lagi, hidup kita tetap singkat. Maka itu jangan sampai di momen-momen hidup kita kita isi dengan hal-hal yang unhappy ya, very sad ya, atau benar-benar penuh dengan worry. Karena sejatinya di hidup ini good people hanyalah kumpulan masalah dan solusi. Karena setiap harinya kita itu bertumbuh. Gimana caranya dalam bertumbuh itu? Ya kita biasa aja menghadapi hidup kita. Memang layaknya hidup itu ada masalah. Dari masalah itu memang seharusnya ada solusi. Rangkaian hidup seperti itu. Dan aku pelajari, aku rasakan ya memang gak jauh dari itu. Cuman terkadang kita kurang menyadari bahwa hidup itu memang kumpulan masalah dan kumpulan solusi. Kita terlalu terlena bahwa masalah sehingga kita lupa untuk menyenangkan diri kita. Makanya dewasa ini atau di di abad millennials ini ya, orang-orang sering mengatakan bahwa tadi ada kata-kata clue-nya healing ya, liburan, kemudian me time. Itu untuk apa sih? Untuk merecharge ya diri kita, hati kita dari sesuatu yang bersifat unhappy. Sesuatu yang bersifat unhappy ini ditimbulkan dari mana? Biasanya dari banyak hal. Bisa dari pekerjaan kita, dari mimpi-mimpi yang belum tercapai untuk diri kita, sehingga diri kita merasa unhappy. Aduh, gimana nih caranya mimpi gue belum tercapai sampai detik ini, di usia gue yang sekarang maybe more than 32, 33 or more than 40 maybe. Kadang-kadang hal itu membuat kita unhappy. Padahal ya, kalau kita mau sadari begitu banyak hal yang sudah kita capai. Kenapa sih nggak dari yang satu hal capaian kita? Contohnya
Misalnya sebelumnya kita nggak pernah nih bisa merapikan tempat tidur. Nah, siapa yang di rumah jarang banget merapikan tempat tidur atau tidak bisa merapikan tempat tidur sampai di usia yang sekarang? Ayo ngaku. Nah, tapi tiba-tiba sekarang great people itu bisa. Nah, syukuri aja dulu. Itu sesuatu yang bersifat happy, yang tadinya unhappy, berantakan, menjadi happy, sesuatu yang bahagia. Itu tuh pencapaian, ya. Jadi pencapaian itu nggak harus sesuatu yang bersifat wow, very luxurious or apa ya, terlihatnya itu great gitu ya. Nggak harus selalu itu. Memang siapa sih yang nggak mau hidup kita berkelimpahan harta, kemudian secara prestasi juga kita mumpuni ya, kemudian kita juga mimpi-mimpi, misalnya sebelumnya kita pengen mendirikan perusahaan sudah kita capai, kemudian kita ingin menjadi public figure yang bagus sudah kita capai, menjadi seorang bintang star sudah kita capai. Siapa sih yang nggak pengen seperti itu? But although ya kita nggak bisa mencapai atau belum mencapai semua itu pun, itu bukan berarti bahwa kita tuh orang yang apa ya, useless atau unless gitu ya, seseorang yang nggak berguna. Nggak seperti itu juga, karena kita tuh sejatinya adalah pemenang. Terbukti dari sekian banyak ya sperma yang masuk ke ovum, yang terjadi yang akhirnya dibuahi, terlahirlah kita. Berarti kita ini the winner. But gimana caranya kita dari seorang winner itu memanfaatkan winningnya kita ini, ya, kemenangan kita ini kita manfaatkan. So tadi jangan lupa kita sematkan kata-kata happy di dalam hidup kita. Gimana sih caranya supaya kita happy aja ya? Even tiap hari kita itu nggak bisa happy karena rutinitas kita yang terlalu panjang atau karena sesuatu yang bikin kita bikin unhappy gitu ya. Yang pertama, cobalah dulu ketika kita bangun tidur, kita bersyukur. Syukuri apa yang telah kita miliki, minimal satu aja dulu. Syukuri bahwa kita udah bisa bernafas, right? Itu yang pertama. Karena ketika nggak bisa bernafas, masuk rumah sakit biayanya mahal loh. Dan Allah itu maha baik banget, ngasih kita nafas apa ya, nggak bayar. Bayarnya dengan ibadah gitu ya. And then ketika kita udah bersyukur, kita tarik nafas pelan-pelan, nikmati harinya, nikmati paginya, bahwa hidup kita itu berguna. Ingat great people, nggak ada hidup yang nggak berguna ya. Jangan pernah berpikir bahwa diri great people itu nggak berguna. Great people tuh hebat, punya banyak hal yang bisa dikembangkan ya, right? And then after that ya, the first tadi syukuri, and the second, ketika udah mensyukuri ya, bergegaslah kita untuk menyenangkan diri kita. Misalnya dengan mandi, atau kalau misalnya kita belum bisa mandi karena badan masih apa ya, kadang habis tidur kan kena kipas angin atau segala macam, badannya suka meriang segala macam, jangan masalah, kita minum susu dulu atau minum teh dulu. Intinya sesuatu yang bisa membangkitkan gairah kita untuk berbahagia. Okay? Nah, setelah kita melakukan itu, the third ya, kita bisa langsung ya. Jadi jangan menunda aktivitas kita yang bermanfaat ya. Misalnya kita membuat konten, atau kita memasak, atau intinya kita tuh jangan malas setelah itu ya, don't be lazy ya, karena ketika kita malas akhirnya timbul unhappy itu. Tapi ketika kita bergegas ya, cobalah untuk mandi kemudian dandan, walaupun gak ada siapapun nggak apa-apa, kita ya like me gitu ya, di depan cermin ini ya, berkaca gitu kan. Nah, sambil senyum-senyum sendiri, it's never mind, this is me gitu. Why? Nah, biar kita itu merasa hidup kita itu selalu happy. Nah, kalau misalnya kita udah cantik, wangi, otomatis itu dari our ya, diri kita sendiri ya, dari dalam ya, inner kita itu keluar.
kita akan merasa seger banget ya, happy gitu kan. Nah after that ya, the fourth, kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya kalau kita tadi bikin konten atau senang menulis, memasak, or mungkin jalan-jalan dan sebagainya. Intinya dalam satu hari kita itu jangan sampai terbuang. Kadangkala yang terbuang itu yang bikin kita unhappy. Okay? And then the fifth, ya cobalah untuk berdamai dengan diri kita sendiri ya. Artinya this is me, I'm happy today. Every day I'm happy, tomorrow I'm happy, yesterday I'm happy, and wherever, whenever I'm happy. Okay, thank you God, you were blessing me, gitu kan. Jadi selalu memiliki sesuatu yang bersifat bahagia ya. Kata bahagia ini memang apa ya, sesuatu yang mudah-mudah susah. Karena kenapa? Kadangkala dengan tadi rutinitas kita pagi hari kita langsung bergegas bekerja, atau kadangkala kita yang lagi mager ya malas, itu membuat kita unhappy. Tapi tadi coba dengan mempraktekkan hal-hal yang tadi aku sebutin ya. Kalau misalnya udah seperti itu, next dalam sehari itu jangan sampai ada sesuatu yang miss ya, itu kita siasati. Kalau ya semisal ada sesuatu yang bersifat miss ya, missing dalam tadi kegiatan kita, ya udah gak usah disesali. Karena ketika kita menyesal, aduh gue belum melakukan ini nih, gue belum melakukan itu tuh, gue belum ketemu dosen, belum bikin skripsi, and bla 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 bla, akhirnya membuat kita tadi unhappy lagi. Ketika udah ada sesuatu yang missing dalam keseharian kita, dalam daily activity kita, ya udah aja, jangan disesali. Nah terus caranya gimana dong biar kita semangat lagi, biar kita happy lagi? Ya udah, kita cari sesuatu yang bikin kita happy. Misalnya apa? Ketemu teman, atau misalnya ngisi TTS, atau misalnya kita hangout kemana gitu ya, makan sate, mie ayam, atau makan air kelapa muda gitu kan. Banyak hal-hal yang intinya membuat mood booster kita harus bisa naik lagi. Karena tadi sesuatu yang unhappy itu akan membuat imun kita ya, dan juga diri kita itu jadinya nggak produktif. Kita nggak mau kan seperti itu ya kan. Nah minimalnya kalaupun kita belum produktif, kita happy bahagia gitu. Dan memang ini sesuatu yang happy selalu dikumandangkan itu biasanya ya, ini biasanya ya pada single mother, single daddy, biasanya seperti itu. But tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang ya gitu ya. Itu hanya beberapa persentase dari yang ada. Ya wajar kenapa seorang single mom or single daddy itu selalu mengumandangkan atau membuat dirinya supaya mood boosternya keluar. Ya karena memang ketika tidak ada pasangan itu rasanya hampa, right? Sehingga harus ada sesuatu yang apa nih yang bikin selalu mood booster kita naik gitu ya, right? Dan this day in June ya, I'm very happy because I meet with you again. Dan kita ngomongin masalah happy ini, jujur this morning I am really happy karena aku udah mandi, udah dandan, dan udah berbicara dengan kalian, right? Yang paling penting adalah beberapa hal yang tadi aku utarakan bisa dicoba ya, supaya setiap harinya kita itu produktif. Okay? Yeah, maybe that's it for me this day. If I have a mistake, I apologize me ya. Kalau misalnya aku banyak salah atau ada salah, please maafin. Karena kalau nggak dimaafin, nanti bikin vlog lagi deh. Ya kalau nggak dimaafin, kita nanti susah untuk berkomunikasinya. Yang jelas, I really happy this day, dan thank you for watching. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye bye.